Ini ijazah saya. Nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, ya. nomor seri ini. Ya. Oke, soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto. Ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Saya alumni UGM. Tahun berapa Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Iya. Satu angkatan? Ya kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun. Jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ijazahnya? Ini ijazah aslinya ya. Akan saya tayangkan secara full. Ijazah Jokowi dan Gibran diragukan. Ikrar Nusa Bakti, Jasai katakan bahwa itu ijazah palsu. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti buka suara soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang kini disusul oleh putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Menurut Ikrar, soal hal tersebut dapat diperkirakan secara simpel saja, seperti contohnya seseorang yang benar-benar lulus dari sebuah universitas atau lembaga pendidikan tentu akan memiliki teman-teman seangkatan. Kalau kita benar-benar lulus dari sebuah universitas atau sebuah lembaga pendidikan, baik itu tingkatan SD, SMP, SMA, pastinya bukan cuma ijazah yang kita miliki, tapi juga kawan-kawan bermain atau teman-teman seangkatan kita, ujar Ikrar. Sementara itu, soal yang paling simpel dari adanya teman-teman ini, Ikrar menganggap Jokowi tidak bisa membuktikan dengan terus menggelar reuni yang dianggap settingan. Kemudian kita lihat apakah Jokowi benar-benar memiliki teman-teman baik itu pada tingkatan SMA atau sarjana. Kita tahu beberapa kali Jokowi itu melakukan reuni sarjana katanya lulusan 1985 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tapi kita juga tahu seringkali yang namanya reuni itu hanyalah reuni-reunian sambungnya. Tak hanya soal itu, Ikrar juga menilai bahwa pernyataan dari Jokowi seringkali berubah-ubah. Contohnya soal pembimbing skripsi. Pada 2017, Jokowi mengaku bahwa pembimbing skripsinya adalah Insinyur Kasmojo. Sementara itu pada 2025, Kasmojo justru tidak membenarkan pernyataan Jokowi. Kita lihat juga bahwa pernyataan Jokowi itu berubah-ubah. Contohnya saja soal pembimbing skripsinya Insinyur Kasmojo, Jokowi mengatakan itu pada 2017. Namun pada 2025 diberitakan bahwa Insinyur Kasmojo mengatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Kemudian di Mei 2025 Jokowi mengatakan pembimbing skripsinya adalah Profesor Ahmad Sumitro, dan ini juga dibantah oleh putri Profesor Ahmad Sumitro. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini kemudian disusul dengan putranya yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Ijazah milik Gibran juga diyakini oleh Ikrar bahwa tidak asli lantaran ada sejumlah kejanggalan. Bagaimana dengan Gibran? Roy Suryo juga yakin seyakin-yakinnya bahwa dia bukan lulusan S2 dari University of Technology di Sydney, karena dia hanyalah mengambil kuliah atau kursus selama 3 bulan. Jadi hanya kursus matrikulasi sehingga kemudian bisa masuk universitas. Persoalan alumni UTS ini juga berubah-ubah. Katanya ambil S2, tetapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebetulnya dia cuma setara dengan SMK. Dan itu baru dikeluarkan pada 2019, sementara Gibran lulus pada 9-10 tahun yang lalu. Ikrar memberi saran bahwa seharusnya Gibran sebagai petinggi negara mengatakan yang sejujur-jujurnya agar tidak menipu rakyat Indonesia dengan dirinya sendiri. Kalau memang Anda memegang ijazah palsu, Jasai,
Katakan bahwa itu ijazah palsu. Buat apa kemudian berbusa-busa menipu rakyat Indonesia dan juga menipu dirinya sendiri bahwa seakan-akan dia memegang ijazah asli. Pasalnya, menurut ikrar siapapun itu sekali saja berniat menipu maka akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menghindari hal-hal yang berbau kejujuran. Kita juga tahu dengan pendekatan saintifik itu pasti terbongkar apakah itu foto benar-benar milik dia ataupun kemudian tanggal lahirnya itu benar. Ini juga dikatakan palsu karena fotonya juga palsu. Dia alumni dari SMA mana juga palsu. Jadi yang saya katakan di sini, sekali Anda menipu tetap saja menipu karena yang namanya baik itu jejak digital. Semuanya bisa menunjuk kebenaran. Tambahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo mengakui bahwa pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum. Ia juga tidak segan-segan melayani segala gugatan. Jokowi menyebut isu ijazah palsu yang menyerangnya itu sudah bergulir selama 4 tahun. Pihaknya menduga ada sosok di balik isu ijazah palsu. Sementara itu, soal ijazah milik putranya Gibran Rakabuming dipersoalkan. Jokowi berseloroh bahwa ijazah milik cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan.